Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita berbagai macam limpahan nikmat dan rahmatnya. Tak mampu rasanya lisan ini untuk menghitung satu persatu dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan pada pagi hari menjelang siang ini adalah nikmat bisa bermajelis ilmu agama, bertafaqquh fid din. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan, Allah letakkan dalam hatinya keinginan belajar. Selama keinginan belajar itu ada, berarti Allah masih menginginkan kebaikan untuk seorang hamba. Para ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang berhalangan, sedang haid. Sebelum itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha baik. Oleh karenanya, para ibu-ibu sekalian, jangan pernah ada di dalam hati perasaan jengkel, perasaan sebal, marah, gundah, gelisah di saat Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas dirinya berhalangan. Jangan ada kita mengatakan, gimana ini mau ibadah? Padahal ibadah itu kan bukan cuma tentang sholat, bukan cuma tentang memegang mushaf, bukan hanya berpuasa. Ibadah itu banyak, ibu-ibu sekalian. Pasti ibu-ibu pernah merasa sedih. Waduh, datang waktu haid gak bisa sholat. Apalagi orang-orang yang rajin sholat, pasti kesedihan itu datang. Wajar. Tapi jangan pernah kita menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kita mengatakan Allah ini gimana ya? Mempertanyakan kemahaadilan Allah, mempertanyakan kemahabaikan Allah. Padahal Allah kasih wanita itu haid, itulah maha baiknya Allah. Disitulah letak maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita. Amalan atau ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid, kita akan berikan beberapa poin. Yang pertama adalah ridho atas ketetapan Allah. Ini yang pertama. Allah telah menetapkan bagi seorang wanita ada masanya dia untuk haid. Tidak sholat, tidak berpuasa, tidak pegang mushaf, ada masanya. Maka apabila masa itu tiba, para wanita itu bisa melakukan satu ibadah yang mulia, namanya ibadah hati. Karena ibadah itu bukan hanya gerakan tubuh, tapi ibadah itu ada namanya ibadah hati, ada namanya ibadah jawarih, anggota tubuh. Nah, ibadah hati ini banyak sekali memasukkan orang ke dalam surga. Apa ibadah hati yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang haid? Ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya haid ini adalah kebaikan bagi kami kaum wanita. Bahwasanya Allah dengan kemahabijaksanaannya pasti ada hikmah di balik haid ini.
Apabila seorang wanita meyakini dengan keyakinan seperti itu, ridho, maka dicatatlah baginya pahala dia melakukan ibadah yang biasa dia lakukan di saat dia tidak haid. Ibu-ibu misalkannya biasanya di saat tidak haid, ibu-ibu biasanya rajin sholat duha, yang dikatakan sebagai sholatnya orang-orang bertaubat, yang biasa dikatakan sebagai sholatnya orang-orang taubat. Ibu biasa nih sholat duha. Ibu biasa juga biasanya setelah wudhu sholat sunnah wudhu. Ibu biasanya juga menjaga sholat rutinitas, sholat sunnah rawatib. Ibu juga biasanya sholat qiyamul lail malam. Tapi ketika tiba masa haid, kan nggak bisa melakukan sholat itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat ibadah itu di saat ibu-ibu sedang haid. Allah catat pahalanya sama. Padahal ibu nggak melakukannya. Tiba masanya haid, 7 hari kita katakan, 1 pekan, ibu-ibu nggak bisa sholat. Tapi karena ridho atas ketetapan Allah, bahwasanya Allah maha baik, Allah maha bijaksana, Allah maha adil, ridho, maka keriduan itu Allah akan mencatat di masa haid itu seakan-akan ibu-ibu melakukan ibadah sholat yang biasa dilakukan saat tidak haid. Nikmat sekali jemaah sekalian. Padahal kita tidak melakukannya, tapi Allah catat pahalanya. Dari mana kita tahu? Dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara." Apabila seorang hamba sedang sakit atau sedang bersafar. Sakit atau sedang bersafar. Haid itu sakit atau tidak, Ibu? Haid itu sakit jemaah sekalian. Makanya Allah berkata di dalam Al-Quran apa? Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang haid. Katakanlah, sampaikanlah, haid itu merupakan gangguan, merupakan kotoran, merupakan penyakit. Maka masuk ke dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, apabila seorang hamba sedang sakit atau dia sedang bersafar, melakukan perjalanan jauh, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, dicatat baginya pahala semisal pahala amalan-amalan yang biasa dia lakukan di saat dia tidak bersafar, di saat dia sedang sehat. Makanya kata para ulama, ketika seorang hamba itu terbiasa melaksanakan ibadah-ibadah di saat dia sehat, tiba-tiba jatuh sakit, terkhusus untuk ibu-ibu yang sakitnya itu bulanan, ketika dia isi harinya 20 hari, 23 hari dengan ibadah-ibadah, dia rutinkan ibadah qiyamul lail, dia rutinkan ibadah sholat sunnah wudhu, dia rutinkan ibadah sholat taubat, dia rutinkan berbagai macam ibadah. Tiba-tiba masa haid datang, ibu-ibu nggak perlu sedih, nggak perlu kecewa, nggak perlu marah. Kenapa? Karena ibu mendapatkan pahala seperti rutinitas yang biasa ibu lakukan, dengan syarat, kata para ulama, syaratnya poin yang pertama tadi, ridho,
atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sudah marah dengan ketetapan Allah, bahaya ini. Bisa terhapus amalan yang kita lakukan. Makanya sebenarnya kalau ada yang mengatakan Islam nggak sayang sama wanita, dia salah besar. Kalau ada yang mengatakan Islam nggak sayang sama para wanita, dia salah besar. Buktinya kata Nabi SAW, wanita itu setengah akalnya, setengah agamanya. Tuh kan nggak sayang. Warisan juga laki-laki satu, perempuan separuh. Pokoknya dilihatnya yang begitu cuma. Padahal nggak dia lihat banyak hal yang lainnya. Di antaranya Allah itu maha baik terhadap wanita. Wanita nggak beramal amalan ibadah, Allah kasih sakit tiap bulan, tapi dia rutin biasanya melakukan ibadah saat sehat. Nah pas dia sakit bulanan tadi haid, dia tetap memanen pahala qiyamul lailnya, dia tetap memanen pahala sholat duhanya, dia tetap memanen pahala sholat sunnah wudhunya, dia tetap memanen pahala berbagai macam ibadah yang biasa dia lakukan di saat dia sehat. Berarti Allah baik banget ini sama kita, maha baik. Maka seorang wanita kalau sudah Allah baikin, tambahlah ibadahnya. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang juga pernah merasakan kesedihan saat haid. Apalagi momennya itu Aisyah lagi haji. Aisyah radhiyallahu taala anha sedang haji, jemaah sekalian. Ketika dia sedang melaksanakan haji, itu kan puncak ibadahnya orang Islam itu, haji itu. Di saat itu pula Allah tetapkan atasnya haid. Sedih dia. Ketika dia sedih, Nabi SAW tahu ini kesedihan Aisyah karena Aisyah belum tahu ilmunya, bahwasanya dia tetap mendapatkan pahala ibadah haji. Akhirnya Rasulullah mengatakan menghibur Aisyah, inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Wahai Aisyah, sesungguhnya haid ini, perkara yang dimaksud adalah perkara bulanan tadi, perkara haid ini adalah sesuatu yang Allah telah mencatatnya. Memang harus ada dalam kehidupan anak cucu Nabi Adam dari kalangan wanita. Sudah memang Allah tetapkan itu wahai Aisyah, bahwasanya anak cucu Nabi Adam yang perempuannya memang harus haid wahai Aisyah. Faqdi ma yaqdil hajju ghaira alla tatufi bil bait. Oleh karenanya lakukanlah ibadah-ibadah haji yang lain kecuali tawaf. Ulama berselisih tentang tawaf, ada yang bilang harus tawaf itu harus bersuci. Ada yang bilang tawaf itu nggak mesti bersuci, tapi mayoritas para ulama mengatakan tawaf itu harus bersuci. Jadi Aisyah itu sedih karena nggak merasa tidak bisa meraih pahala haji secara sempurna. Padahal apabila Aisyah sehat, pasti dia melakukannya secara sempurna, maka nilai pahala Aisyah itu juga 100. Padahal dia tidak melakukan keseluruhan ibadah haji. Sakitnya ibu-ibu bulanan haid itu tidak menghalangi kita untuk beribadah. Kita tetap bisa meraih ibadah, bahkan ibadah hati. Apa itu? Yaitu kita ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di saat tidak haid itu dicatat ketika kita sedang haid. Naam. Ini ibadah yang pertama. Ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita haid yang kedua, poin yang kedua adalah memperbanyak zikir, istighfar, dan sholawat. Poin yang kedua,
memperbanyak zikir, istighfar, dan sholawat. Ini namanya ibadah lisan, ibadah anggota tubuh. Karena wanita haid itu bisa melakukan banyak ibadah, kecuali beberapa saja yang nggak bisa. Kecuali beberapa saja yang nggak bisa. Apa itu? Dia tidak bisa berpuasa, dia tidak bisa melaksanakan sholat. Sisanya bisa. Membaca Al-Quran boleh, memegang mushaf yang diperselisihkan dengan perselisihan yang besar. Selain daripada dua ini, seluruh ibadah-ibadah yang lainnya ibu-ibu boleh lakukan. Berzikir boleh, bukan boleh malahan, harus. Istighfar itu juga bisa, sholawat pun bisa. Dalilnya, kita kalau berbicara sesuatu harus punya dalil. Dalilnya, ibu-ibu bisa melakukan ibadah yang satu ini, ibadah lisan, zikir, istighfar, sholawat. Ya, zikir contohnya misal ada dua kalimat yang ringan di lisan, yang berat di timbangan, yang dicintai oleh Ar-Rahman. Apa dua kalimat itu, ibu-ibu sekalian? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di lisan, dicintai oleh Ar-Rahman, berat di dalam timbangan. Ketika kita sedang haid, ibu-ibu sekalian, perbanyak aja tuh zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi nggak dilarang loh ibadah itu. Ibadah zikir itu tidak dilarang. Dalilnya mana? Kalau ada yang bertanya, mana dalilnya Ustaz? Bahwasanya ibadah zikir itu tidak dilarang. Dalilnya saya sebutkan Quran surat Ar-Ra'd. Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati-hati akan menjadi tenang. Loh, sisi pendalilannya mana ini Ustaz? Bahwasanya wanita haid itu boleh berzikir. Sisi pendalilannya kata para ulama adalah tatmainnul qulub, hati-hati menjadi tenang. Maksudnya gimana? Di sini ayat ini tidak menyebutkan hati-hati orang yang suci saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati-hati akan menjadi tenang. Mau hati orang yang sedang haid, mau hati orang yang sedang junub, mau hati orang yang sudah bersuci, seluruh hati-hati itu akan menjadi tenang dengan berzikir. Maka kata para ulama, ini menjadi dalil bahwasanya beribadah dengan berzikir bagi wanita itu dibolehkan. Karena Allah menyebutkan zikir itu menjadi ketenangan hati secara umum, tidak hanya khusus untuk orang-orang yang suci saja, tapi umum, mau orang sedang haid, sedang junub, segala macam, ya. Maka dengan berzikir tadilah hatinya tenang. Apalagi ibu-ibu ya, kalau sedang haid itu hormonnya berbeda. Biasanya marah-marah nggak jelas. Biasanya juga mudah tersinggung. Biasanya juga suka menangis. Biasanya juga galau. Biasanya juga di masa-masa haid itu pula paling banyak dia ingat kesalahan suaminya. Biasanya begitu, ya kan? Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Maka di saat hati para wanita itu sedang tidak nyaman, sedang tidak enak, sedang galau, ada obatnya, ibadah berzikir. Ibu-ibu banyak-banyak berzikir.
Ya, jangan pula mentang-mentang sedang libur sholat, sedang libur puasa, di situ pula kita malah menggosipi orang lain. Sibuk kita cari berita-berita buruk tentang tetangga, tentang keluarga orang lain, ya, nggak boleh. Kemudian dalil yang kedua, bahwasanya ibadah zikir itu bisa dilakukan bagi wanita haid adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, persaksian Aisyah, hadis riwayat Imam Muslim. Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yadhkurullahu ala kulli ahyani, yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, karena Aisyah adalah yang paling sering dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada istri yang lainnya, sehingga Aisyah banyak mendapatkan ilmu dari Nabi. Karena jatah Aisyah itu beda dengan jatah istri-istri yang lainnya. Saudah memberikan waktunya, harinya kepada Aisyah, karena Saudah merasa dirinya sudah tua, khawatir dicerai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu hanya kekhawatiran dia saja, tapi karena dia tidak mau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikannya, maka dia kasih harinya kepada Aisyah. Sehingga banyak pertemuan Rasulullah dengan Aisyah, banyak riwayat hadis dari Aisyah. Kata Aisyah, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir di setiap keadaannya. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir di setiap keadaannya. Berarti mencakup ketika sedang junub, ketika sedang berhadas. Ketika sedang berhadas, maka termasuk juga diantaranya junub, sedang haid, ya, berarti berzikir di saat haid. Kalau berzikir di saat junub saja boleh, berarti berzikir di saat haid pun juga boleh, karena sama-sama sedang berhadas besar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingat Allah atau berzikir kepada Allah di mendengar. Yakini saja selama itu adalah hadis sahih. Kalau Nabi yang paling tahu tentang Allah siapa? Nabi. Tidak ada yang lebih tahu, lebih paham tentang Allah daripada Nabi. Tidak ada yang lebih jujur ucapannya tentang Allah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi yang mengkabarkan Allah turun, kemudian ada kiai, ada profesor, ada habaib, ada ini yang mengatakan gak mungkin turun. Kalau dia turun berarti arasnya kosong. Kalau dia turun berarti dia sama seperti manusia. Nah, jangan begitu. Gak boleh kita lancang di hadapan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan Allah turun, yakini. Gimana cara turunnya terserah Allah. Yang jelas kita yakini Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu jam berapa jadinya? Kalau kita katakan malam itu dimulai dari jam 6, habisnya jam 6 juga misal, berarti 12 jam, ya. Itu dibagi 3. Kita katakan bagian yang pertama mungkin 6, 7, 8, 9, 10, ya, atau jam 9 lah kita katakan. Itu bagian yang pertama namanya, bagian malam yang pertama. Nanti jam 11, 12, 1, 2, itu bagian malam yang kedua. Nah, Allah turun di mana? Di sepertiga malam terakhir. Berarti dari jam 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Lebih kurangnya sampai jam 5, sampai tiba waktu subuh. Jadi Allah turun antara dari jam 1 malam sampai jam 5. Allah turun ke langit dunia. Kita sebagai orang yang beriman, yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, harus membenarkan segala apa yang dia ucapkan. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah turun, yakini sepertiga malam terakhir. Kemudian ada kalimat yang sangat indah di sini.
Allah mengatakan ketika Allah turun, Allah mengatakan, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan doanya. Ibu-ibu sekalian, Allah ngajak kita. Allah bertanya, siapa yang mau berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Tidak ada seruan yang lebih indah daripada seruan ini, jemaah. Ini adalah seruan yang paling nikmat, seruan yang paling membahagiakan hati kita. Ketika Allah memanggil kita, mengajak kita, menghimbau kita, siapa yang mau berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Subhanallah. Jadi ibu-ibu bisa doa. Jadi jangan merasa putus asa, kayaknya hari kiamat udah tegak gitu. Kalau udah haid, udah kiamat nih udah. Enggak gitu ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu bisa berdoa ketika Allah turun. Siapa yang mau berdoa kepadaku di sepertiga malam terakhir ini, fa astajibalah, aku akan kabulkan doanya. Kemudian Allah katakan lagi, man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku di waktu ini, adakah orang yang mau minta kepadaku di waktu ini? Fa'u'tiyah, aku kasih kepadanya permintaannya. Jadi kalau kita jujur jemaah sekalian, kita pengen permintaan kita itu diwujudkan. Hadapkan diri kita, tangan kita kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Kita bisa bergadang. Kadang-kadang ibu-ibu tuh kuat loh bergadang itu. Saya tahu karena saya punya ibu. Ya, saya punya istri juga. Tahu. Ibu-ibu tuh kuat bergadang. Dia bisa bangun jam 3 masak. Masak dia jam 3. Apalagi kalau dia berdagang jualan. Masak dia jam 3, jam 2 bisa itu ibu-ibu. Masak bisa, berdoa nggak bisa. Nah, ini kan sesuatu yang aneh begitu rasanya. Ibu-ibu sekalian, jangan merasa seakan-akan kiamat itu telah tegak ketika datang sakitnya haid itu tiap bulan. Bangun, ya kan kadang-kadang ibu-ibu tersentak tuh karena kebiasaannya bangun tengah malam, tersentak pasti. Kalau orang punya kebiasaan bangun tengah malam, nggak pasang alarm pun bangun dia tuh. Tapi kalau udah dasarnya kebiasaannya tukang tidur, mau pakai alarm pun kadang-kadang nggak bangun, gitu. Nah, kalau ibu-ibu punya kebiasaan bangun malam, biasanya sholat malam, tapi kan karena sedang haid, nggak bisa sholat malam. Jadi doa aja, karena Nabi mengatakan, Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku beri permintaannya. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan berikan ampunan kepadanya. Jadi ibu-ibu jangan merasa sedih ketika haid. Ada kok ibadah, bukan ada lagi, banyak. Bukan banyak, banyak sekali ibadah yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Ya, yang nggak bisa kan cuma sholat, ya pegang mushaf itu diperselisihkan para ulama. Kemudian puasa, sisanya doa, istighfar, memohon ampun. Subhanallah, bisa semua jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, gunakan waktu sepertiga malam terakhir. Kemudian berdoa antara azan dan iqamah. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa la yuraddu, tidak tertolak. Kapan doa itu tidak tertolak? Kalau tidak tertolak berarti paham kebalikannya diterima. Tidak ditolak kan berarti diterima. Kalau diterima berarti mustajab namanya. Doa itu tidak tertolak antara azan dan iqamah. Nah, ibu-ibu yang tinggal dekat masjid, dengar, ya kan, itulah nikmatnya yang tinggal dekat masjid ini ya. Dengar azan, dengar iqamah. Nah, pas setelah selesai azan, angkat tangan itu. Allah Subhanahu wa taala malu kalau kita mengangkat tangan ke langit kemudian kembali dalam keadaan tangan kosong. Allah malu. Allah pasti beri, Allah pasti isi, Allah pasti kabulkan. Nah, saat antara azan dan iqamah itu ibu-ibu bisa ibadah. Jadi jangan merasa kecewa gitu, kayaknya udahlah habis lah nih dah.
selesailah nih, dah. Kalau dah haid dah, pokoknya kacau balau, enggak. Ya, ibu-ibu bisa manfaatkan doa setelah adzan sebelum iqamah, minta ampun, apa segala macam apa yang kita butuhkan, minta kepada Allah. Waktu mustajab yang juga disarankan oleh para ulama untuk dimanfaatkan oleh para ibu-ibu haid adalah waktu Jumat, sore hari di hari Jumat. Hadisnya juga sahih. Nah, kemudian di antara ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang wanita yang haid adalah mendengarkan dan membaca Al-Quran. Mendengarkan dan membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Tanpa menyentuh mushaf, kertasnya itu, fisiknya. Sebagian ulama kontemporer yang masa sekarang mengatakan kalau baca Al-Quran lewat HP boleh, ibu-ibu haid boleh, insya Allah tidak mengapa, ya, karena bukan mushaf yang yang biasa ini, yang kertas yang dibukukan seperti itu. Kalau kita pakai aplikasi Al-Quran, ibu-ibu boleh baca Al-Quran. Nah, ibadah mendengarkan dan membaca Al-Quran itu dibolehkan tanpa menyentuh mushafnya. Jadi ibu-ibu banyak kesempatan ibadah. Baca Al-Quran boleh. Kalau mungkin baca lagi malas, ya namanya lagi haid kadang-kadang ya. Kadang-kadang tuh galau, gelisah, gundah, mager gitu, malas gerak, ya kan? Maka suruh suaminya baca Al-Quran. Mana tahu suara suami kayak Musyari Roshid, baca, ya kan? Kalau suara suami juga nggak bagus, mungkin bisa dengarkan Al-Quran itu dari HP, murotal, putar murotal sambil masak, putar murotal sambil ngelipat pakaian, putar murotal sambil berbaring, putar murotal sambil ya kegiatan-kegiatan yang lainnya. Para ulama sepakat boleh mendengarkan kajian ataupun murotal di saat sedang haid. Dalilnya apa? Tentunya ketika kita berfatwa kita harus punya dalil. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bunyinya adalah kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu yattaqi'u fi hijri, beliau sering bersandar di pangkuanku. Subhanallah, ternyata kehidupan manusia terbaik ini romantis juga ya jemaah sekalian. Kata Aisyah, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering sekali tidur di pangkuanku wa ana haid, padahal posisinya aku sedang haid. Jadi kalau ibu-ibu punya suami kemudian sama sekali nggak mau romantis, nggak mau tidur di pangkuannya, di pelukannya, ya merasa kotor, jijik, itu bapak itu salah paham berarti. Iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika Aisyah sedang haid masih romantis juga. Kecuali kita takut tadi suaminya itu ya kalau syahwatnya terlalu tinggi, maka dianjurkan untuk benar-benar menjauhi istrinya di saat istrinya sedang haid. Kenapa? Jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang Allah haramkan. Kalau Nabi bisa tahan. Wa ana haid, kata Aisyah, dan aku sedang haid. Thumma, ini dia syahidnya, thumma yaqra'ul Qur'an. Nabi sambil berbaring, kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Jadi Aisyah mendengar, Aisyah sedang haid, Aisyah mendengar Nabi membaca Al-Quran. Dari sini kata para ulama, wanita haid boleh mendengarkan bacaan Al-Quran. Suaminya yang bacakah, anaknya yang bacakah, atau dirinya baca, dia punya hafalan mungkin. Makanya ibu-ibu usahakan punya hafalan, jangan cuma 3 kul aja.
ya, punya hafalan lah, amma yatasaalun, ya kan? Kemudian ditambah hafalan itu, jadi nggak galau hati ini saat sedang haid, ya kan? Suami mungkin bacaan Al-Qur'annya berantakan, ibu-ibu bagus, tiba-tiba masa haid, gimana caranya menghilangkan kegalauan? Baca Al-Qur'an, ya, baca hafalannya tadi, atau mendengarkan murotal Al-Qur'an. Nah, dan fatwa Lajnah Daimah, ya, Komite Fatwa Arab Saudi menyatakan wanita haid boleh membaca Al-Qur'an dari hafalannya atau dari HP tanpa menyentuh lembaran mushaf langsung. Jadi kalau dari aplikasi itu boleh, terutama bagi yang takut hafalannya hilang atau sedang belajar. Kadang-kadang kan ibu-ibu ini rajin ini ikut yang namanya kajian online, HSI kan, Masya Allah itu, subhanallah. Iya, kayaknya karena istri saya juga ikut kajian online gitu. Jadi ibu-ibu kan sering tuh kajian online, ada kajian tahsinnya, boleh kok pakai Al-Quran itu, pakai aplikasi di HP, atau ya sedang masa belajar, boleh, nggak apa-apa, buka aja di HP-nya, ya, buka di HP-nya boleh, yang penting nggak megang mushaf secara langsung, nggak apa-apa, ya, tidak masalah. Ini sampai menit jam berapa, Abu Taha? 10 menit. Baik. Yang terakhir, sebenarnya banyak, tapi kita katakan ini yang terakhir menyesuaikan dengan waktu. Ibadah dari seorang wanita yang haid, di antaranya yang bisa dia lakukan adalah bersedekah dan memberi makan orang berpuasa. Bersedekah dan memberi makan orang berpuasa. Ini yang diingatkan oleh para ulama. Kenapa? Karena memang kebanyakan penduduk neraka itu, mau gimana ya, kita harus jujur kan, kebanyakan para wanita lah penghuni neraka. Ini harus menjadi pengingat bagi para wanita. Kata Nabi SAW, ya ma'syaran nisa, dipanggil nih sama Nabi. Kalau memang kita wanita, kita harus sadar. Ya ma'syaran nisa, kata Nabi, wahai segenap para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Itu perintah dari Nabi tuh. Kalau mau selamat, dengarkan nasihat Nabi. Nabi bilang, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, wa aktsirnal istighfar, dan perbanyaklah istighfar. Nabi itu sayang sama para wanita. Dari hati yang paling tulus Nabi mengkhabarkan, wahai para wanita, banyak bersedekah, banyak istighfar. Kenapa jemaah sekalian? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku telah menyaksikan bahwasanya kalianlah para penghuni neraka yang paling banyak. Para wanita itu bertanya kepada Nabi, kenapa ya Rasulullah kami yang paling banyak? Dijawablah oleh Nabi, kata Nabi SAW, kalian itu banyak mengeluh di dalam rumah tangga, kalian itu banyak mencela suami, kufur terhadap ashir, kufur terhadap kebaikan suami. Apalagi di masa haid itu, aduh, jagalah lisan ibu-ibu sekalian. Di masa haid jangan sampai ada waktu kosong ibu-ibu sekalian. Coba lihat status, barangkali ada status ajakan donasi untuk buka puasa, ya kan? Pokoknya jangan kosong gitu. Kalau kita kosong, setan itu masuk. Diingatkannya pula ibu-ibu pas saat haid itu, diingatkannya, suamimu dulu pernah loh angkat suara kepadamu, padahal itu karena kita jaraknya jauh, suami angkat suara. Atau mungkin karena memang sedang capek bekerja, kita banyak kali nanya, suami ngangkat suaranya. Cuma gara-gara itu kita ingat-ingat, kita ungkit, kita katakan memang kamu nggak pernah lembut sama saya. Nggak pernah, cuma sekali itu.
Seminggu cuma sekali ngangkat suara, dibilang nggak pernah jemaah. Kecuali tadi 24 jam, ya 23 jamnya suami merepet aja, barulah kita bilang nggak ada baiknya. Ini enggak. Seminggu suami itu cuma sekali ngangkat suara, bentak sekali aja, atau sehari cuma sekali, udah dibilang nggak ada baiknya, nggak pernah lembut. Waduh, pantas saja kata Nabi SAW, kalianlah para penghuni neraka yang paling banyak. Di sini syahidnya jemaah sekalian, ibadah yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu sekalian, bersedekah. Bersedekahlah, ya. Beri makan orang yang buka puasa. Nabi SAW bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Siapa yang memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi ibu-ibu kan nggak bisa puasa, nggak apa-apa, ya kasih aja 5.000 rupiah kah, 10.000 rupiah kah kepada orang yang berpuasa, sehingga ibu-ibu juga dapat transferan pahala puasanya. Jadi ya, nasihat kita yang terakhir adalah ketika tiba masanya sakit, ibu-ibu sakit bulanan, haid, ya, maka jangan merasa seakan-akan kiamat udah tegak, ya, merasa galau, gundah gulana segala macam. Ya, ingat bahwasanya ibu-ibu masih memiliki kesempatan beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang tadi kita sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibu-ibu sekalian sebagai salah satu dari wanita-wanita surga Allah Subhanahu wa taala, mengampuni seluruh dosa-dosanya, dan Allah wafatkan di atas Islam dan iman. Mungkin ini saja pelajaran yang kita bisa sampaikan. Naktafi bihadzal qadr. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.